Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mulai proses pelajaran kita pada hari ini, kita ibadah dulu sebentar. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 415 ayat yang pertama. Semua bawa Alkitab? Tahu. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada-Mu pada hari ini, karena kasih-Mu masih kami dapat merasakan pada siang hari ini, kami dapat berkumpul di ruangan kelas kami ini. Bapak, kami akan memulai proses pembelajaran kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal Tuhan hingga akhir. Berkati juga semua anak didik saya ya Tuhan, agar mereka dapat menerima pembelajaran pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, semua yang hadir pada hari ini ada yang absen ya? Siapa yang absen? Si Samuel. Kenapa dia dengan Samuel ini? Gak pernah dia masuk saat mata pelajaran ini. Ayo dari buku. Periksa dia. Nanti kapan-kapan kita bertanya lagi dia kenapa ya? Baik, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini.
kehidupan ini? Bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaatinya. Kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh dan bertumbuh di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Iya, keluarga yang disebut sebagai keluarga Allah itu dia yang keluarganya itu mempunyai 3 poin penting yang dapat kita perhatikan dari tempat ini, yaitu yang pertama berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar itu kan berfungsi sebagai penopang suatu tumbuhan. Jadi jika satu keluarga itu menjadikan Kristus atau Tuhan Yesus sebagai fondasi dalam keluarganya itu, dia akan memiliki kehidupan yang dimana keluarga itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua yaitu bertumbuh. Kunci untuk bertumbuh pada keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah, yaitu yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga memiliki atau memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua yaitu keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah atau salib, gambar Kristen, lalu rohani dan lain-lain. Yang ketiga itu keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertumbuhan dan kebaktian keluarga. Dan yang keempat itu keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarga. Jadi jika dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, keluarga yang memang betul-betul menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, mereka yang memang benar-benar percaya dan memang benar-benar menjalani kehidupannya sebagai keluarga Kristen. Dimananya biasanya orang-orang atau keluarga Kristen itu selalu mengajak keluarganya yang pertama beribadah, yang kedua berkebaktian bersama keluarga, atau saat tidur itu diajak keluarga. Orang tua itu mengajak anak-anak terus dilakukan supaya mulai dari keluarga itu memang sudah dibangun dia dengan firman Tuhan. Jadi keluarga itu tidak mudah terombang-ambing. Walaupun dia ada masalah, mereka tetap kokoh dan berpegang teguh di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu berbuah. Kehidupan keluarga kita harus menghasilkan buah. Kita sudah berakar dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan hendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga yang dapat berupa yang pertama, pencerminan Allah, kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, pembukaan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan dan kelebihan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Anak sekalian, di dalam keluarga kalian, hidup keluarga kalian untuk meraih atau menjalani cita-cita atau keinginan kalian. Hidup apa coba diceritakan sebagai bagaimana dukungan keluarga terhadap cita-citamu atau bagaimana dukungan keluarga mengenai impian itu. Orang tua Sriwati sudah mengajarkan Sriwati dari awal ya, kalau dia memang punya cita
cita-cita untuk kuliah, dia harus rajin menabung seperti itu. Tapi keluarga dia mendukung dia dalam cita-citanya. Karena ada orang tua itu tidak mendukung cita-cita anaknya, selalu yang diharapkan orang tuanya anaknya belajar aja terus, padahal anaknya gimana ya, nggak suka terhadap apa belajar, dia lebih suka ke keterampilannya seperti itu. Tapi orang tuanya selalu menghalang-halangi, sini lah kau, nanti nggak ada yang uang dapatmu dari yang belajar itu terus, apalah uang dari guru, ada yang seperti itu. Orang tuanya di sini soalnya setidak sekali mempunyai cita-cita itu, tapi orang tuanya tidak mendukung. Apa yang cita-citamu Septina? Menjadi apa? Oh, menjadi kuat. Kenapa orang tua tidak mendukung kamu Septina? Ya, keluarga itu harus memang betul-betul mendukung keinginan anak, apa yang disukai oleh anak, karena kebanyakan dari yang kita lihat yang tidak didukung oleh orang tua itu kepada anaknya itu sebagian besar ada anak itu yang tidak berhasil, bahkan dia mau sampai depresi, frustasi, karena memang dia sudah pengen sekali untuk menjadi, misalnya dia menjadi musisi kan, tapi orang tuanya selalu menghampiri, apalah dapatmu dari situ, belajarlah kau menjadi seorang pendeta lah kau, padahal anaknya itu nggak mau jadi seorang pendeta, tapi sama orang tuanya dia sebagai khas pendeta, karena tengoknya pendeta di gerejanya tidak rumah, tidak mobil, jadi dipaksakannya anaknya harus menjadi pendeta. Baik, setelah mempelajari materi yang sudah kita lihat tadi bersama-sama, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi diskusi. Ibu akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok, mulai dari Silvana sampai Seri, kelompok yang pertama, dari Septina sampai Sofia, kelompok yang kedua. Itu sudah diperhatikan gambar yang di depan ini? Gambar yang pertama itu adalah Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai ranting anggur yang baik yang berbuah untuk Tuhan dan sesama. Sedangkan gambar yang kedua itu ranting anggur yang tidak berbuah, artinya dia tidak mempunyai makna hidup. Baik, ibu akan menuntut kalian membaca Alkitab dalam kitab Yohanes di kitab Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Buka dulu kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Itu mengenai pokok anggur yang benar. Jadi adik-adik semua akan membandingkan dari gambar A dan gambar B melalui kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Itu stopnya selama 10 menit. Udah bisa 10 menit kan? Baik, sudah siap? Sudah dulu. Baik, kelompok pertama boleh dipresentasikan ke depan. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu gambar pertama, yaitu Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai ranting anggur yang baik dan berbuah untuk Tuhan dan sesama. Misalnya kalau gambar A itu ialah pokok anggur yang diberi nutrisi. Di sini artinya sama seperti manusia. Jika manusia diberi atau tinggal di dalam Tuhan atau diberi nutrisi yaitu iman, dia akan berbuah dan bertumbuh. Nah, gambar B adalah seperti pokok anggur yang tidak ada nutrisinya atau tidak beriman. Jadi ibaratkan sebagai manusia dia akan layu dan tidak berbuah. Maka kita harus tinggal di dalam Tuhan agar kita dapat berakar, berbuah dan bertumbuh. Terima kasih. Oke, berikan dulu apa yang saya. Oke, yang sama
bagi sesama kita, bagi masyarakat, bahkan di dalam keluarga itu bakal berbuah dapat bermanfaat bagi anak-anak, bagi orang tua. Jadi keluarga itu dapat bertumbuh dalam Allah jika memang keluarga itu menjadikan Allah sebagai, atau keluarga itu memang benar-benar berdiri sesuai dengan perintah Allah. Oke, setelah kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok yang sudah maju, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Setelah mendengarkan pemaparan yang sudah kita sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang bisa menyimpulkan? Lasro, silakan Lasro. Kesimpulan dari materi kita itu adalah bertumbuh dalam hubungan dengan sempurna makna mengenai dia sesuai dan mengerti. Selain itu, bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus, yaitu mempunyai makna lebih mengenali dia, lebih mengasihi dia dan mentaatinya. Jadi kita harus lebih lagi mengenali Tuhan Yesus, mentaatinya dengan melakukan segala apa yang sudah diperintahkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga kita. Baik, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah yang harus kalian lakukan minggu depan ya. Jangan ada yang tidak mengumpul, karena itu akan masuk ke dalam penilaian. Ditulis ya. Yang menjadi pertanyaannya yaitu, apa yang bisa kamu lakukan bagi keluargamu untuk mendukung pertumbuhan keluarga sebagai keluarga Allah? Sudah? Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, Ibu harap pembelajaran ini dapat bermakna bagi kita, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya minggu depan sudah dikumpulkan. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan selama proses pembelajaran kami dapat melakukannya dengan baik. Berkati kami Tuhan, apapun yang menjadi pilihan kami, pembelajaran kami pada satu hari ini, biarlah itu menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami dimanapun kami akan melangkah. Terima dan sempurnakanlah doa permohonan kami ini, hanya melalui